Jemaat yang terkasih, bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, beribadah bersama di hari Minggu ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengagungkan namanya, membawa segala puji hormat hanya bagi Dia. Kita kidungkan, berilah hormat padahu. Kita akan bersama-sama membaca nats pembimbing yang hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mensyukuri rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh memasuki hari perhentian yang Tuhan anugerahkan. Kami masih boleh datang di hadapan Tuhan, menaikkan puji-pujian dan sembah kami kepadamu. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh melihat ke belakang. Ada begitu banyak karya Tuhan yang menopang kami, tangan Tuhan yang murah yang terus menuntun kami sehari demi sehari, sehingga apapun yang kami lalui, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk jaminan yang mulia yang telah Tuhan anugerahkan melalui karya Kristus di kayu salib. Kami juga saat ini datang kepadamu Tuhan dengan kepala yang tertunduk, dengan hati
yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa ketika kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami juga terus berjuang dengan keberadaan diri kami masing-masing. Kami terus berjuang untuk menaklukkan pikiran-pikiran kami yang bercela di hadapan Tuhan. Tutur kata kami yang mungkin menyakiti hati orang lain. Tindakan kami, perilaku kami yang juga seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saat ini Tuhan, kami memohon Tuhan mengampuni setiap kami. Ada banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu pikiran-pikiran kami yang berdosa. Engkau tahu motivasi-motivasi kami yang tidak benar, ambisi-ambisi kami yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah sesuai janji firman-Mu, barang siapa yang mengaku kepadamu, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau Allah yang akan mengampuni setiap kami. Nyatakan anugerah pengampunan-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Dan baharuilah hati kami supaya kami dimampukan untuk menjalani hari-hari yang ke depan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ini doa kami, ini pengakuan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi setiap dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, guna memperkokoh iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, menjalani lika-liku kehidupan, ada kalanya kita merasa tidak sanggup. Kita ingin menyerah, namun kita bersyukur sampai hari ini ada Roh Tuhan yang hidup, yang memberi ketenangan dan menopang hidup kita. Kita akan menaikkan pujian, memuji kasih Allah, memuji Roh-Nya yang hidup itu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. She
Mari jemaat Tuhan, kita meneduhkan hati kita. Kita mau membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga pada hari ini. Kami bukan hanya datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi kami juga boleh datang membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini mendukung untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan di tengah situasi pandemi yang cukup lama dan cukup berat untuk dilalui. Kami terus memohon kiranya Tuhan yang menopang pemerintah kami dari pusat sampai ke setiap daerah untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak, untuk memikirkan yang terbaik bagi nasib bangsa Indonesia. Kami memohon kiranya hikmat bijaksana Tuhan boleh terus mereka miliki. Kami juga berdoa, Tuhan tolong berikan situasi yang aman bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berikan hati yang taat bagi setiap masyarakat Indonesia untuk boleh memasuki masa adaptasi kebiasaan yang baru. Biarlah rakyat Indonesia boleh memiliki pemahaman yang benar akan hal ini, boleh memiliki sikap yang tepat, bereaksi dengan situasi yang baru ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang terus berjuang di garda depan. Mereka mengorbankan banyak hal, bahkan diri mereka sendiri. Kami terus memohon Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat baru tiap-tiap hari, menjalankan tugas yang tidak mudah, yang penuh pengorbanan. Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong. Ada banyak sektor-sektor ekonomi yang mengalami kemerosotan. Ada banyak orang yang juga harus mengalami kelesuan di dalam usahanya. Namun biarlah ini tidak membuat rakyat Indonesia patah semangat. Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia boleh sama-sama maju dan juga boleh melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan perekonomian dan bangsa ini. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami juga terus berdoa untuk ibadah online yang masih dilakukan. Kami memohon Tuhan menolong setiap rohaniwan, setiap rekan-rekan juga yang membantu proses editing, setiap penata layan yang terlibat di dalam hal ini. Kiranya Tuhan menolong supaya setiap ibadah online yang dilakukan itu juga boleh menguatkan iman jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami juga mengingat untuk jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Foni, untuk Bapak Suprayitno, untuk Bapak Gunawan, untuk Saudari Cynthia, untuk anak Samuel. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang terus mengerjakan pemulihan bagi mereka di masa-masa pengobatan mereka masing-masing. Tuhan yang bekerja melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami juga menyerahkan untuk Evangelis Yunika Agustin dalam mempersiapkan persalinan pada bulan Agustus. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan menolong supaya pada harinya persalinan juga boleh berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang mulai mengikuti proses belajar di rumah secara online. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Dan kami juga mengingat untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan masing-masing. Mungkin pergumulan akan usaha, mungkin pergumulan akan keluarga, mungkin pergumulan akan hal yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Biarlah Tuhan juga yang menjadi sandaran yang kekal. Jemaat Tuhan, pada saat ini saya juga mengajak dari rumah masing-masing, mari Bapak Ibu Saudara boleh berdoa, menyatakan pergumulan masing-masing kepada Tuhan secara senyap. Tuhan, inilah seru doa kami. Kami tahu bahwa Tuhan menampung setiap seruan kami, Tuhan menampung setiap air mata kami, dan kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah itu boleh menjadi pengharapan kami, bahwa kami percaya kepada Allah yang hidup, yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah itu.
Tuhan yakinkan janji-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menyaksikan apa yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup kami. Ini doa kami, syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, unexpected, dan kita sulit untuk memahami waktu Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Susanto. Kita akan menyanyikan pujian ini, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman kita nyatakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Kalam Kudus Yogyakarta. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu. Dan sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk setiap kita berdoa supaya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar boleh berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari yang indah, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama jemaat-Mu Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja, untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terangi hati dan terangi pikiran kami, supaya kami memahami setiap bagian firman Tuhan yang kami renungkan. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan bantu kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga mampu mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, sentuh hati kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kiranya hamba juga belajar melakukan apa yang hamba-Mu katakan. Terima kasih Tuhan, berkati jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi yang juga mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Edi kita mengambil perikop kisah Natal? Nah, kita tidak asing dengan perikop ini Bapak Ibu, karena perikop ini seringkali dibaca khususnya di saat hari Natal. Tetapi kenapa saya mengambil perikop ini untuk renungan kita hari ini? Bapak Ibu, saya melihat bahwa kisah yang baru saja kita baca sangat relevan dengan kehidupan kita. Bapak Ibu, bukan hanya orang tua anak-anak itu, anak-anak di Betlehem yang berduka. Hari ini Bapak Ibu, Anda dan saya dan banyak orang juga sedang mengalami duka cita. Ada di antara kita Bapak Ibu yang harus kehilangan gajinya, pendapatannya. Ada di antara kita Bapak Ibu yang harus kehilangan pekerjaannya. Ada di antara kita Bapak Ibu yang harus kehilangan orang tua atau saudara-saudara yang kita kasihi oleh karena situasi ini Bapak Ibu, oleh karena wabah virus corona ini. Ada orang-orang yang sedang berduka, yang kehilangan orang tua mereka, saudara mereka yang mereka kasihi. Dan hari ini Bapak Ibu, Anda dan saya sedang berhadapan dengan cara kerja Allah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, cara kerja Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu, tema renungan hari ini adalah unexpected, ya. Allah yang cara kerjanya betul-betul di luar pemahaman kita, di luar ekspektasi kita. Barangkali Bapak Ibu, tahun ini kita berharap menjadi tahun kemajuan bagi usaha kita. Tetapi yang kita dapatkan Bapak Ibu bukan kemajuan, tetapi justru kemunduran. Kita ingin Bapak Ibu tahun ini menjadi tahun keuntungan bagi kita, tetapi justru yang kita dapatkan sebaliknya, menjadi tahun kerugian. Kita berdoa supaya sehat, tetapi justru kesakitan yang kita dapatkan. Kita berdoa untuk sembuh, justru kematian yang kita dapatkan. Dan saya berharap Bapak Ibu tahun ini saya bisa cepat pulang kembali ke Beijing. Tetapi ternyata yang terjadi Bapak Ibu, saya sudah tidak bisa kembali ke Beijing. Bapak Ibu, di sini kita melihat Bapak Ibu cara kerja Allah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Inilah yang kita jumpai, yang kita sedang hadapi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk merenungkan lebih jauh bagian firman Tuhan ini, saya ajak untuk kita membaca ketiga ayat ini. Mari kita membaca ketiga ayat ini, mari kita memperhatikan ketiga ayat ini. Betulkah bahwa bagian firman Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negaranya melalui jalan lain. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 17-18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda membaca bagian firman Tuhan ini, apakah Anda melihat kejanggalan di sana? Adakah kejanggalan di sana? Tuhan seperti apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu melihat tiga bagian firman Tuhan tadi? Tuhan yang seperti apa Bapak Ibu? Coba perhatikan ketiga ayat ini, ya. Tuhan yang seperti apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu, kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada saya, maka saya berkata Bapak Ibu, saya mendapati lewat ketiga ayat ini, yang pertama, saya melihat bahwa Tuhan itu pilih kasih Bapak Ibu. Tuhan itu pilih kasih. Mengapa dia menyelamatkan bayi Yesus? Mengapa dia menyelamatkan orang Majus? Tetapi mengapa ia tidak menyelamatkan anak-anak itu? Ya, dia bisa menyelamatkan Yesus, dia bisa menyelamatkan orang Majus, tetapi mengapa dia tidak menyelamatkan anak-anak itu Bapak Ibu? Mengapa dia tidak mengirim malaikat itu ke rumah orang tua anak-anak itu? Karena bisa jadi Bapak Ibu, rumah orang tua anak-anak itu tidak jauh dari rumah Yusuf. Bisa jadi Bapak Ibu, rumah mereka itu di samping rumahnya Yusuf. Kenapa malaikat itu tidak mau mampir Bapak Ibu ke rumah orang tua anak-anak itu? Mengapa malaikat itu hanya berbicara kepada Yusuf, kepada orang Majus, tetapi tidak kepada orang tua anak-anak itu? Bapak Ibu, itulah yang pertama yang saya lihat. Sepertinya Tuhan itu pilih kasih. Yang kedua Bapak Ibu, saya melihat bahwa Tuhan itu kejam. Inilah yang saya lihat lewat ketiga ayat ini Bapak Ibu. Dia itu begitu kejam, ya. Dia tahu tetapi tidak mau tahu Bapak Ibu. Apa yang dia ketahui Bapak Ibu? Bapak Ibu, dia tahu dengan pasti rencana jahat Herodes. Dia tahu dengan pasti Bapak Ibu. Bahkan ribuan tahun Bapak Ibu sebelum Herodes itu ada Bapak Ibu, dia sudah tahu apa yang akan menjadi rencana Herodes.
Karena apa yang menjadi rencana Herodes, Bapak Ibu, sudah dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 13 ayat yang ke-15. Ya, Yeremia 31 ayat yang ke-15. Dia tahu dengan pasti, Bapak Ibu. Tetapi kenapa dia diam saja? Kenapa diam saja? Mengapa dia tidak menggagalkan rencana Herodes yang sudah dia ketahui? Itu sebabnya Bapak Ibu saya berkata, ia tahu, tetapi tidak mau tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, dia bisa, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, dia bisa menghentikan, dan kalau perlu, Bapak Ibu, bukan cuma menghentikan, Bapak Ibu, tetapi juga membunuh Herodes, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa salahnya anak-anak itu? Apa dosanya anak-anak itu? Jelas Bapak Ibu, anak-anak itu tidak bersalah, anak-anak itu tidak berdosa. Dan sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, dia bukan hanya Allah yang adil, tetapi dia juga Allah yang kasih dan juga Allah yang adil. Ya, dia bukan hanya Allah yang kasih, tetapi dia juga Allah yang adil, Bapak Ibu. Dia membenci kejahatan, tetapi kenapa Bapak Ibu? Dia membiarkan begitu saja Herodes, Bapak Ibu. Mengapa dia tidak membunuh Herodes? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut sejarah Herodes adalah seorang raja yang kejam, Bapak Ibu. Konon setiap hari Bapak Ibu selalu ada orang-orang yang dihukum mati, Bapak Ibu. Bahkan anak dan istrinya sendiri, Bapak Ibu, tidak lepas dari kekejamannya. 3 orang anaknya, Bapak Ibu, mati di tangannya. 3 orang anaknya, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu ada peribahasa yang mengatakan lebih baik menjadi babi peliharaan Herodes daripada menjadi anaknya. Ya, lebih baik menjadi babi peliharaan Herodes daripada menjadi anaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia lebih baik kepada babi daripada kepada anaknya. 3 orang anaknya, Bapak Ibu, mati di tangannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan punya alasan, ya, punya alasan untuk menghentikan rencana jahat Herodes, untuk menyingkirkan Herodes, Bapak Ibu. Dia raja yang kejam, dia raja yang paranoid, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Herodes ini bagi saya juga tidak masuk di akal, Bapak Ibu. Dia takut kalau anak-anak itu mengkudeta dia, menyingkirkan dia, merebut kekuasaannya. Tahukah Bapak Ibu berapa usia Herodes pada waktu itu? 70 tahun, Bapak Ibu. Ya, anak-anak ini baru usia 2 tahun. Mungkinkah anak 2 tahun mengkudeta? Kalaupun mungkin, Bapak Ibu, itu bukan di zaman Herodes. Karena usia Herodes pada waktu itu sudah 70 tahun, Bapak Ibu. Apa yang dilakukannya tidak masuk di akal, Bapak Ibu. Ya, dan sudah sepantasnya, sudah selayaknya jika Tuhan menyingkirkan orang ini, Bapak Ibu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, dia bisa, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari ketiga ayat ini saya mengatakan bahwa Tuhan itu pilih kasih, bahwa Tuhan itu begitu kejam. Yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa ia membiarkan peristiwa ini terjadi? Mengapa dia membiarkan peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Alkitab hanya memberikan satu jawaban kepada kita, supaya tergenapinya, ya, supaya tergenapinya apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Supaya tergenapinya apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan lebih detail, Bapak Ibu, sebenarnya siapa yang menjadi biang kerok masalah ini? Betulkah yang menjadi biang kerok masalah ini, peristiwa ini, adalah orang tua anak-anak itu? Tidak, Bapak Ibu. Yang menjadi biang kerok masalah ini bukan orang tua anak-anak itu. Tetapi yang menjadi biang kerok masalah ini, kalau boleh jujur Bapak Ibu, adalah Allah sendiri. Kalau Yesus tidak hadir, kalau Yesus itu tidak lahir, mungkinkah masalah ini terjadi? Mungkinkah peristiwa ini terjadi? Barangkali Bapak Ibu, peristiwa ini tidak akan pernah terjadi kalau Yesus tidak lahir, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya siapa yang menjadi biang kerok masalah ini, Bapak Ibu? Yang menjadi biang kerok masalah ini sepertinya Allah sendiri, Bapak Ibu.
Jadi sebenarnya Allah itu wajib menyelamatkan anak itu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Untuk apa? Supaya tergenapinya nubuat para nabi. Kalau hari ini Bapak Ibu menjadi orang tua dari salah satu anak-anak itu, apakah Bapak Ibu bisa terima dengan alasan ini? Supaya tergenapinya nubuat para nabi. Dan anakmu harus mati. Supaya tergenapinya nubuat para nabi dan anakmu harus mati. Apakah Bapak Ibu bisa terima dengan keputusan ini? Apakah Bapak Ibu akan tetap percaya kepada Allah yang seperti ini? Maukah Bapak Ibu tetap menjadikan dia, Allah yang seperti ini, sebagai Allah di dalam kehidupanmu? Kalau saya menjadi orang tua anak-anak itu, Bapak Ibu, sulit. Mengapa sulit? Karena unexpected. Ya, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Sulit tetap menjadikan dia sebagai Allah. Tapi kalau boleh tahu Bapak Ibu, Allah seperti apa yang Anda punya hari ini? Yang Anda punya hari ini, Allah yang seperti apa? Apakah Allah yang Anda punya hari ini adalah Allah yang berbeda dengan Allah orang tua anak-anak itu? Apakah Allah yang Anda punya hari ini berbeda dengan Allah yang dipunya oleh orang tua anak-anak itu? Apakah Allah yang Anda punya hari ini adalah Allah yang peduli dengan Anda? Allah yang tahu kebutuhan Anda, Allah yang selalu mendengar doa Anda, dan Allah yang selalu menjawab doa Anda, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Apakah Allah seperti ini yang Anda punya hari ini, yang sesuai dengan ekspektasi Anda? Bapak Ibu, kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya tidak punya Allah yang seperti itu. Allah yang saya yakini hari ini bukan Allah yang seperti itu. Allah yang saya yakini hari ini Bapak Ibu sama seperti Allah orang tua anak-anak itu. Allah yang unexpected, itu Allah yang saya punya hari ini. Allah yang mengizinkan saya kehilangan, Allah yang mengizinkan saya meneteskan air mata, Allah yang mengizinkan saya kecewa, Allah yang mengizinkan saya bangkrut, frustasi, bahkan Bapak Ibu putus asa. Bapak Ibu, Allah yang saya punya hari ini tidak ada bedanya dengan Allah orang tua anak-anak itu. Allah yang unexpected. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 4 tahun kami pelayanan di Cina Bapak Ibu, ya, di Tiongkok, kondisinya tidak lebih nyaman daripada pelayanan di Indonesia Bapak Ibu. Ya, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Ada kalanya Bapak Ibu kami juga menangis. Pertama kali kami datang Bapak Ibu, saya datang ke Chungguo, saya harus dioperasi Bapak Ibu, ya, harus melewati operasi karena ada penyakit Bapak Ibu, ya. Saya harus melewati operasi. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, ya, anak saya tidak mau sekolah Bapak Ibu. Anak saya tidak mau sekolah. Saya bawa ke sekolah lokal Bapak Ibu, nangis. Hampir tiap malam Bapak Ibu nangis dan teriak, ya, tidak mau sekolah. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu, anak saya juga bilang, aku tak lompat ya Pi dari apartemen. Bapak Ibu, apartemen di tempat kami Bapak Ibu, saya ada waktu itu di lantai 26 Bapak Ibu, ya. Anak saya bilang, Pi tak lompat aja ya Pi dari apartemen ini. Bapak Ibu, siapa orang tua siapa yang tidak takut Bapak Ibu? Saya sampai Bapak Ibu sentek semua jendela apartemen Bapak Ibu dengan kayu supaya anak saya tidak bisa buka Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami bukan menerima segala kenyamanan, enggak Bapak Ibu. Tidak ada khotbah di luar Bapak Ibu. Tidak ada khotbah di luar, tidak ada gereja yang memanggil kami khotbah, enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah yang seperti itu yang kami yakini. Allah yang mengizinkan saya mengalami kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Ada kalanya kami merasa putus asa, ada kalanya kami harus meneteskan air mata. Bapak Ibu, Allah yang unexpected itulah yang
kami miliki, Bapak Ibu. Allah yang sama dengan Allah orang tua anak-anak itu. Allah yang mengizinkan ribuan orang Kristen mati di zaman Nero. Allah yang sama, Bapak Ibu, yang juga membiarkan orang-orang Kristen di Jepang dikubur hidup-hidup di lautan pada abad yang ke-17. Allah yang sama yang mengizinkan 6 juta orang Yahudi mati di tangan Hitler. Allah yang sama yang mengizinkan Joni Eareckson Tada mengalami kecelakaan maut yang mengerikan. Allah yang sama yang mengizinkan Nick Vujicic terlahir dalam keadaan cacat. Allah seperti itulah, Bapak Ibu, yang saya miliki. Allah yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tua anak-anak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian Bapak Ibu, saya berkomitmen bahwa saya akan tetap mengasihi, akan tetap mencintai, akan tetap setia kepada Allah yang seperti itu, kepada Allah yang unexpected. Saya akan tetap berjuang mengasihi, mencintai Allah yang unexpected. Bapak Ibu, ada 5 hal yang selalu saya ingat dan yang selalu menguatkan saya. Ya, ada 5 hal yang selalu saya ingat dan yang selalu menguatkan saya ketika saya berhadapan dengan Allah yang unexpected. Yang pertama, Bapak Ibu, yang saya ingat adalah bahwa yang menentukan dia Allah atau bukan diri saya. Sekali lagi, ini yang saya ingat, Bapak Ibu. Yang menentukan dia Allah itu bukan saya, ya. Tetapi yang menentukan dia Allah adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dia sendiri, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sesuai dengan ekspektasi saya ataupun tidak, Bapak Ibu, dia itu tetap Allah, ya. Ya, yang menentukan dia Allah atau bukan diri kita, tetapi Bapak Ibu, dia sendiri, Bapak Ibu. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dia memang Allah. Ya, itu yang selalu saya ingat, Bapak Ibu. Ya, yang menentukan dia Allah bukan situasi hidup saya, tetapi yang menentukan dia Allah, ya dia sendiri, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Yang kedua, Bapak Ibu, saya diingatkan bahwa Allah itu berdaulat. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah berharap bahwa dia akan memenuhi semua ekspektasi kita. Ya, dia itu berdaulat. Jangan berharap dia akan memenuhi semua ekspektasi hidup kita. Kalau dia memenuhi semua ekspektasi hidup kita, Bapak Ibu, maka sesungguhnya Anda dan saya sedang mengkerdilkan dia. Ya, mengkerdilkan dia. Kalau dia memenuhi semua harapan kita, ya, menjawab semua doa kita, maka saya berkata, Bapak Ibu, sesungguhnya dia bukan Allah. Ya, dia itu adalah jongos, Bapak Ibu. Karena dia memenuhi semua apa yang menjadi kemauan kita. Inilah dosa, Bapak Ibu, manusia modern. Hanya menjadikan Allah itu seperti satpam, menjadi penjaga bagi keluarganya, menjadi penjaga bagi hartanya, menjadi penjaga bagi bisnisnya, menjadi penjaga bagi kesehatannya. Ketika semuanya itu tidak kita dapatkan, Bapak Ibu, kita menjadi marah. Dan kemudian kita berkata kepada dia, ya, kenapa? Karena dia, Bapak Ibu, hanya sebagai penjaga, bukan sebagai Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Dia bukan jongos kita. Dia adalah Tuhan. Dia berhak menentukan apapun. Bapak Ibu, inilah yang selalu saya ingat. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya selalu mengingat bahwa fokus Tuhan bukanlah kesenangan kita. Fokus Tuhan bukanlah kesenangan kita. Fokus Tuhan bukanlah kenyamanan kita. Tetapi fokus Tuhan adalah keserupaan kita dengan Kristus. Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak membuat kita serupa dengan Kristus, dia akan menyingkirkannya. Ya, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Kristus, dia akan menyingkirkannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya definisi berkat antara Tuhan dengan kita itu beda. Bagi kita berkat itu adalah materi, bagi kita berkat itu adalah fasilitas, bagi kita berkat itu adalah kenyamanan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu, berkat itu bisa berarti kesulitan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu, berkat itu bisa berarti sakit, penyakit. Loh, kok bisa Pak Edi? Sakit penyakit itu adalah berkat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat kontak dengan koko saya. Ya, koko saya ini waktu mudanya Bapak Ibu jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan. Ya, dia percaya Tuhan itu ada, tapi tidak pernah sungguh-sungguh Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, yang membuat keluarga kami percaya kepada Tuhan adalah salah satunya lewat dia Bapak Ibu. Dia sakit radang tenggorokan sampai parah Bapak Ibu. Ya, sampai parah. Sampai dokter itu mengklaim bahwa dia itu akan bisu Bapak Ibu, ya. Akan bisu, tidak bisa ngomong lagi karena pita suaranya rusak. Tetapi karena kuasa Tuhan Bapak Ibu, dia itu mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi setelah dia sembuh, apakah dia semakin baik, semakin cinta Tuhan? No Bapak Ibu, semakin tidak karuan iya. Istrinya saja sampai tobat Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, mulai setahun yang lalu Bapak Ibu, dia sakit-sakitan, ya, jantungnya sakit, ginjalnya sakit. Tetapi justru Bapak Ibu, kondisi yang seperti ini itu membawa dia kepada Tuhan. Ya, dia justru berkata, aku bersyukur lewat kondisi ini. Karena lewat kondisi ini, lewat keadaan ini, aku menemukan Tuhan di dalam kehidupanku. Hari ini tidak ada yang berarti bagiku selain Tuhan. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu, dia sakit. Kenapa? Karena lewat kesakitan yang dia hadapi Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kami melayani di Beijing, seperti yang saya katakan tadi, ya, kami melayani bukan dalam keadaan yang nyaman Bapak Ibu, tetapi kami bersyukur kami bisa ada di sana. Iman kami justru bertumbuh bukan di dalam kenyamanan, tetapi di dalam segala kesulitan yang ada, di dalam segala kesusahan yang ada, kekurangan, ya, ada kalanya Bapak Ibu, kebutuhan mendadak datang Bapak Ibu, kami tidak ada sama sekali uang Bapak Ibu, ya, kami berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Bapak Ibu, justru iman kami bertumbuh di dalam kekurangan, di dalam kesulitan. Bapak Ibu, belum tentu kesulitan itu adalah kutuk, ya, belum tentu Bapak Ibu Tuhan bisa berbicara lewat segala kesulitan. Bapak Ibu, yang menjadi tujuan Tuhan, fokus Tuhan bukan kenyamanan Anda, bukan kenyamanan saya, tetapi yang menjadi fokus Tuhan adalah keserupaan Anda dengan Kristus. Yang keempat Bapak Ibu, yang selalu saya ingat, saya diingatkan Bapak Ibu, bahwa yang berubah itu situasi hidup kita, tetapi karakter Allah itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu situasi hidup kita, tetapi karakter Allah itu tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang baik, dia tetap Allah yang setia. Itu yang selalu saya ingat. Yang berubah itu situasi hidup saya, bukan Allah. Inilah hal yang keempat Bapak Ibu yang selalu saya ingat. Hal kelima Bapak Ibu yang saya ingat ketika berhadapan dengan Allah yang unexpected adalah bahwa saya tidak sendirian, bahwa Tuhan merasakan penderitaan yang saya alami. Itulah Bapak Ibu yang coba saya ingat ketika saya berhadapan dengan Allah yang unexpected, bahwa saya tidak sendirian, bahwa sesungguhnya saya bersama-sama dengan Allah, dan Allah juga bersama-sama dengan saya. Dia merasakan penderitaan yang saya alami. Di dalam peristiwa bayi-bayi di Bethlehem Bapak Ibu, apakah Allah juga merasakan penderitaan orang tua anak-anak itu? Bapak Ibu, betulkah hanya orang tua anak-anak itu yang kehilangan anaknya? Tidak, Allah juga kehilangan anaknya. Betulkah Bapak Ibu hanya orang tua anak-anak itu yang berduka?
Tidak, Bapak Ibu. Allah juga berduka sebab ia mengirim anaknya, Bapak Ibu, bukan di tempat yang aman. Betulkah Bapak Ibu hanya orang tua anak-anak itu yang menjadi korban ketidakadilan serta kekejaman manusia? Tidak, Bapak Ibu. Allah juga mengutus anaknya untuk menjadi korban ketidakadilan dan kekejaman manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siapa yang lebih menderita? Allah atau orang tua anak itu? Siapa yang lebih menderita, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau boleh bertanya kepada Anda, untuk siapa anak-anak itu mati? Bapak Ibu, anak-anak itu mati untuk menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi untuk siapa anak Allah mati? Bapak Ibu, anak Allah mati untuk para pemberontak, untuk orang-orang berdosa, sama seperti Anda dan saya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang lebih menderita? Allah atau orang tua anak-anak itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bukan hanya orang tua anak-anak itu yang berhadapan dengan Allah yang unexpected. Anda juga berhadapan dengan Allah yang unexpected. Saya juga sedang berhadapan, Bapak Ibu, dengan Allah yang unexpected. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, keadaan kami bukan dalam keadaan baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa kami akan kembali ke Indonesia. Dan ketika kami kembali ke Indonesia, Bapak Ibu, kami berpikir bahwa di bulan Mei kemarin kami sudah bisa kembali ke Beijing. Namun ternyata Bapak Ibu, kami belum bisa kembali. Dan sepertinya Bapak Ibu, kami tidak akan pernah kembali lagi ke sana, Bapak Ibu. Anak-anak saya kehilangan sekolahnya. Anak-anak saya kehilangan teman-temannya. Bapak Ibu, kami sedih. Dan kami sampai hari ini saya berusaha mencari tempat pelayanan, tapi kami belum menemukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semua peristiwa ini, Bapak Ibu. Saya hari ini juga sedang berhadapan dengan Allah yang unexpected. Namun demikian Bapak Ibu, saya dan keluarga tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Allah juga merasakan apa yang saya rasakan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Allah tidak meninggalkan saya. Saya percaya pada rencana Allah yang indah. Walaupun Bapak Ibu, sampai hari ini saya belum melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Tuhan ada di dalam segala kesulitan yang sedang Anda hadapi. Kalau hari ini imanmu mulai goncang, keyakinanmu mulai goncang, mari Bapak Ibu kita jujur di hadapan Allah. Kita mohon supaya Tuhan yang menopang imanmu. Mari Bapak Ibu kalau hari ini kau punya pergumulan, taruh tangan kananmu di dada. Mari kita jujur kepada Allah, supaya Allah yang menopang, menguatkan kita, sehingga kita bisa melewati setiap tantangan demi tantangan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami baca hari ini. Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami seringkali rencanamu memang di luar pemikiran kami, di luar ekspektasi kami. Namun demikian ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami, dan Engkau tahu segala pergumulan, penderitaan, kesulitan yang sedang kami alami. Tuhan, hari ini Engkau melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang ditaruh di dada, dan hari ini mereka sedang mengalami pergumulan. Barangkali pergumulan rumah tangga, barangkali pergumulan pekerjaan, barangkali pergumulan kesehatan. Dan hari ini Tuhan, mungkin Tuhan, karena pergumulan-pergumulan itu, iman mereka mulai goyah. Dan hari ini mereka jujur di hadapan-Mu, mengakui di hadapan-Mu. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau yang menguatkan jemaat-Mu, Engkau yang meneguhkan iman mereka, Engkau yang menjaga iman mereka. Kami rindu Tuhan, supaya mereka tetap bertahan sampai kepada kesudahannya. Kami rindu Tuhan, supaya mereka bisa menang melewati segala pergumulan yang ada bersama-sama dengan Engkau. Tanpa topangan-Mu ya Tuhan, tidak mungkin kami bisa tetap berdiri. Tetapi ketika Engkau bersama-sama dengan kami, kami akan mampu
menanggungnya. Tuhan berkati jemaat-Mu Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi, tetapi kiranya Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau menopang, Engkau menguatkan jemaat-Mu Jogja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Susanto untuk pelayanan firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Tiba saatnya jemaat Tuhan akan menyampaikan ucapan syukur melalui persembahan yang akan diberikan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama bisa melalui transfer ke rekening gereja. Yang kedua bisa memberikan secara tunai melalui majelis ataupun TU gereja. Dan yang ketiga bisa melalui scan QR pada layar TV yang Bapak Ibu lihat. Mari kita membawa persembahan kita dengan mengangkat pujian Tabur Waktu Pagi. Kita boleh bersuka cita, bertepuk tangan menyanyikan pujian ini. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita pujikan bait yang kedua. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami masing-masing. Dan Engkau yang akan memakai persembahan ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dikelola oleh majelis untuk memuliakan nama Tuhan lebih besar lagi. Dan kami berdoa kiranya kami terus memiliki hati untuk boleh memberikan apapun yang kami miliki yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menaikkan doksologi. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang hari ini kembali diberitakan kepada kita sekalian, boleh meneguhkan, menguatkan, menuntun kehidupan kita, dan meneguhkan perjalanan hidup kita. Dan sekarang kembalilah
Jalani kehidupan sesuai dengan bidang dan panggilan yang Tuhan berikan. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan dan kasih karunia, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu dan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Selanjutnya kita akan mengikuti warta gereja. Ada beberapa hal yang boleh menjadi perhatian kita. Yang pertama, kebaktian minggu depan 2 Agustus 2020 masih akan dilaksanakan secara online yang akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Pendeta Titus Lim. Dalam kebaktian online minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Untuk teknis pelaksanaan akan disampaikan oleh Pendeta Titus Lim melalui rekaman yang akan dibagikan kepada jemaat melalui WA Group Jemaat. Selanjutnya warta kebaktian doa New Normal. Kebaktian doa New Normal rencananya akan dimulai pada hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB. Di ruang ibadah GKKK Yogyakarta. Mengingat bahwa kebaktian doa tersebut dilaksanakan dalam kondisi new normal, maka akan diberlakukan aturan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu yang diizinkan untuk mengikuti ibadah adalah jemaat usia 12-60 tahun, jemaat yang tidak sedang lemah tubuh atau sakit. Diwajibkan memakai masker di area gereja. Pengukuran suhu tubuh, suhu di bawah 37,5 derajat Celcius dan cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Membawa dan menggunakan hand sanitizer pribadi. Jaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri dan mengikuti kebaktian doa di gereja, tetap dapat mengikuti kebaktian doa secara streaming di waktu yang sama di rumah masing-masing. Demikian warta gereja kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.